Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama Ibu Tiara Puji Lestari dalam pembelajaran matematika kelas 7. Di pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu terdiri dari 4 operasi, seperti halnya pada bilangan asli maupun bilangan cacah. Adapun operasinya diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita mengenai operasi ini, maka Ibu akan membagi operasi ini menjadi 2 kelompok. Penjumlahan akan Ibu kelompokkan bersama pengurangan, sedangkan perkalian akan Ibu kelompokkan bersama pembagian. Kenapa dikelompokkan seperti ini? Karena mereka mempunyai karakter yang sama atau cara yang sama ya. Misalkan penjumlahan dengan pengurangan, proses pengerjaannya hampir sama. Begitupun perkalian dengan pembagian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan pembahasannya ya. Pembahasan yang pertama ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan di bilangan asli atau bilangan cacah ya. Oke, contoh soalnya misal Ibu punya contoh penjumlahan 3 ditambah 2. Nah, sama dengan berapa? Mungkin ini teman-teman tanpa harus menggunakan trik atau cara apapun, teman-teman langsung bisa tahu jawabannya. 3 tambah 2, oh iya Bu, langsung. Jawabannya adalah 5. Iya, betul. Jawabannya adalah 5. Nah, selanjutnya 6 dikurangi 4. Ini pun langsung ya, bisa langsung dijawab pertanyaannya. 6 dikurangi 4, jawabannya adalah ya, 2 gitu ya. Nah, mudah sekali bukan? Nah, lalu seperti apa penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Nah, misal kita punya negatif 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Nah, coba perhatikan teman-teman. Di sini ada bilangan negatif. Nah, maka untuk mempermudah cara menyelesaikannya, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita akan menggunakan garis bilangan, ya. Nah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Garis bilangan ini mempunyai garis bilangan positif, negatif, dan 0. Oke. Nah, mengerjakannya ini seperti sebuah permainan, mungkin teman-teman tahu permainan dadu ya, seperti monopoli gitu, atau ludo. Jadi permainan ini seperti menggunakan bidak ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aturannya. Jika bilangan tersebut adalah bilangan positif atau berupa penjumlahan, maka si bidaknya itu akan bergerak ke sebelah kanan. Jika bilangannya adalah bilangan negatif atau berupa pengurangan, maka bidaknya akan bergerak ke sebelah kiri. Maksudnya apa ya? Oke, kita coba untuk menyelesaikan soal ini menggunakan cara garis bilangan ya. Nah, sebelum kita memulai, bidaknya kita letakkan di angka 0. Selalu letakkan bidaknya di angka 0 terlebih dahulu sebelum memulai permainan atau memulai mengerjakan soalnya. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman. Di soal tadi adalah negatif 3 tambah 2. Bilangan pertamanya adalah negatif 3. Ya, ingat, bilangan pertamanya adalah negatif 3. Di sini bilangannya positif atau negatif? Ya, betul. Bilangannya itu negatif. Maka berdasarkan aturan, bidaknya harus bergerak kemana? Ke sebelah kiri. Berapa langkah? Nah, karena negatif 3, maka bidak akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. Oke. Sehingga dari 0 ke negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berakhir di negatif 3. Oke, itu untuk bilangan pertama. Dapat dipahami ya sampai sini? Oke, selanjutnya bilangan setelah negatif 3 itu ada plus 2. Nah, ini bilangan positif. Maka berdasarkan aturan, jika itu bilangan positif, maka bidak akan bergerak ke sebelah kanan.
Oke, tadi bidaknya sudah terletak di negatif 3. Sekarang dari negatif 3, dia akan bergerak sejauh 2 langkah ke sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang posisi bidaknya ada di negatif 1. Oke. Dengan demikian, hasil dari negatif 3 tambah 2 itu sama dengan negatif 1. Gitu teman-teman ya, cara menyelesaikan menggunakan sistem garis bilangan. Oke, sekarang kita coba soal yang kedua. Negatif 5 dikurang 1. Nah, ini seperti apa cara menyelesaikannya? Sama, kita akan gunakan lagi bidak yang tadi. Ingat, sebelum memulai permainannya, maka kita tempatkan dulu bidaknya di posisi 0. Ya, tempatkan bidaknya di posisi 0. Lalu kita lihat bilangannya. Negatif 5 dikurang 1, berarti bilangan pertamanya apa? Nah, bilangan pertamanya adalah negatif 5. Kita lihat lagi aturannya. Karena bilangannya itu negatif, berarti bidak akan bergerak ke sebelah kiri. Sejauh berapa langkah? Sejauh 5 langkah. Karena di sini bilangan pertamanya adalah negatif 5. Negatif 5 artinya bergerak ke sebelah kiri sejauh 5 langkah. Oke, kita gerakkan bidaknya ke sebelah kiri sejauh 5 langkah. Maka posisinya menjadi di negatif 5. Oke. Nah, sekarang bilangan keduanya adalah negatif 1. Nah, negatif 1. Berarti bidaknya akan bergerak ke sebelah kiri sejauh 1 langkah. Dari negatif 5, 1 langkah. Berarti sekarang posisinya ada di negatif 6. Nah, maka hasil dari negatif 5 dikurang 1 itu sama dengan negatif 6. Betul, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu cara sederhana untuk menyelesaikan proses penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan soal yang ketiga ini adalah negatif 1 dikurangi negatif 4. Wah, coba teman-teman perhatikan. Kenapa di tengah-tengah itu ada 2 tanda kurang? Ya, ada 2 tanda kurang bertemu secara langsung. Lalu seperti apa cara menyelesaikannya? Nah, jika ada 2 tanda yang bertemu, maka ada aturan yang harus kita penuhi. Aturan yang pertama, jika 2 tanda yang sama bertemu, nah, contohnya positif dengan positif, maka berubah menjadi positif. Negatif dengan negatif berubah menjadi positif juga. Jadi kalau tanda yang bertemunya itu sama, mau positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, maka 2 tanda tersebut berubah menjadi tambah. Oke. Aturan yang kedua, jika 2 tanda yang berbeda bertemu. Artinya apa yang berbeda? Positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka tandanya akan berubah menjadi negatif. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, yang bertemu itu tanda apa? Negatif dengan negatif. Tanda yang sama, berarti yang akan kita gunakan adalah aturan yang pertama. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Maka yang tadinya negatif 1 dikurang negatif 4, perhatikan ya, negatif-negatif ini akan berubah menjadi tambah. Maka berubah menjadi negatif 1 ditambah 4. Ya. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa selesaikan menggunakan cara yang tadi, menggunakan garis bilangan. Pertama, bilangan pertama adalah negatif 1. Oh iya, bidaknya kita tempatkan dulu di 0. Nah, bilangan pertamanya negatif 1, berarti bidak akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 1 langkah. Ya. Nah, sekarang posisinya di negatif 1. Lalu bilangan yang kedua adalah plus 4. Berarti bidak akan bergerak ke sebelah kanan sejauh 4 langkah. Oke, sekarang posisinya ada di
3. Oke, posisi akhirnya ada di 3, artinya hasil dari negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Oke, gitu ya. Nah, kita coba soal yang selanjutnya. Di sini ditemui ada 2 tanda yang bertemu lagi ya. Coba teman-teman perhatikan, ada tanda tambah dan tanda kurang yang bertemu di tengah-tengah. Nah, jika ada 2 tanda yang bertemu, maka kita lihat aturannya. Ini termasuk ke dalam aturan 1 atau aturan 2. Nah, karena yang bertemu tanda yang berbeda, berarti kita lihat di aturan kedua. Kalau tandanya berbeda, maka akan berubah menjadi negatif atau menjadi kurang. Ya, berarti negatif 2 ditambah negatif 3 ini akan berubah menjadi negatif 2 dikurang 3. Ya. Nah, cara menyelesaikannya ini gunakan lagi dengan menggunakan garis bilangan. Kita tempatkan dulu bidaknya di 0, lalu bilangan pertamanya adalah negatif 2. Nah, artinya bidak akan bergerak kemana? Bidak akan bergerak ke sebelah kiri sejauh 2 langkah. Ya. Sekarang posisinya ada di negatif 2. Nah, bilangan yang keduanya adalah negatif 3, maka bidak akan bergerak kemana? Ke sebelah kiri sejauh 3 langkah. Nah, sekarang bidaknya ada di posisi negatif 5. Maka negatif 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 5. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang terakhir. 7 ditambah negatif 1. Wah, di sini ada 2 tanda sama yang bertemu lagi ya. Maka kita lihat dia termasuk ke dalam aturan keberapa. Karena yang bertemu adalah tanda yang berbeda, maka berubah menjadi kurang. Nah, kalau ini 7 kurang 1 mungkin tidak perlu menggunakan garis bilangan ya. Teman-teman bisa langsung tahu hasilnya. 7 dikurang 1 itu sama dengan berapa? Iya, 6. Ya, hasilnya adalah 6. Jadi selama teman-teman bisa menyelesaikan tanpa garis bilangan, silahkan selesaikan tanpa garis bilangan. Tapi jika merasa kesulitan, silahkan selesaikan menggunakan garis bilangan. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenai perkalian. Oke, teman-teman sudah pernah belajar tentang perkalian bilangan asli ya, atau perkalian dengan bilangan cacah. Nah, sekarang coba perhatikan, kita punya soal perkalian 7 dikali 2. Oke, berapa hasilnya? Sudah pernah belajar ya tentang perkalian seperti ini? Ya, hasilnya adalah 14. Nah, bagaimana dengan soal seperti ini? Negatif 5 dikali 7. Wah, Bu, ini ada negatifnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, coba teman-teman lihat. Bilangan pertamanya itu bernilai negatif. Bilangan keduanya bernilai positif. Bagaimana jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif? Maka kita akan menggunakan aturan yang sebelumnya. Yaitu aturan pertama, jika 2 tanda yang sama bertemu, yang sama itu positif dengan positif atau negatif dengan negatif, nah, maka akan berubah menjadi positif. Sedangkan aturan yang kedua, jika 2 tanda yang berbeda, ya, 2 tanda berbeda itu artinya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka akan berubah menjadi negatif. Jadi teman-teman cukup mengingatnya seperti ini. Kalau tandanya sama, berarti bakal jadi positif. Kalau tandanya beda, maka akan menjadi negatif. Ya. Nah, coba yang soal tadi itu tandanya sama atau beda? Ya, itu tandanya beda karena negatif dengan positif. Ya. Maka untuk menyelesaikannya, pertama teman-teman kalikan dulu angkanya. Angkanya di sini adalah 5 dan 7. Kita kalikan 5 dikali 7 hasilnya berapa? 35. Nah, tinggal kita menambahkan tandanya. Tadi tandanya itu berbeda karena negatif dengan
positif. Maka jika bertemu atau dikalikan, tandanya akan berubah menjadi negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 35. Oke, soal selanjutnya. Negatif 4 dikali negatif 8. Nah, ini juga sama ya tandanya. Yang pertama itu negatif, yang kedua itu negatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kalikan dulu angkanya. Di sini angkanya adalah 4, lalu yang satu lagi adalah 8. Jadi kita kalikan dulu. 4 dikali 8 hasilnya berapa? 32. Oke, nah tandanya negatif dengan negatif berarti tandanya sama atau beda? Sama ya. Kalau tandanya sama, tadi kata ibu nilainya menjadi positif. Maka hasil akhirnya menjadi positif. Positif 32 atau kita bisa menulis 32 saja. Itu juga sebuah bilangan positif. Ya, begitu untuk aturan perkalian. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembagian. Nah, pembagian ini misal ibu punya pembagian bilangan bulat positif, yaitu 9 dibagi 3. Nah, teman-teman bisa langsung menjawab ya, karena sudah pernah belajar tentang pembagian ini. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Betul. 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Nah, bagaimana jika soalnya negatif 20 dibagi 4? Wah, bertemu negatif lagi. Nah, jangan berkecil hati teman-teman, bahwa pembagian ini caranya sama dengan perkalian, hanya beda tanda saja ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang perkalian, pembagian pun pasti paham. Nah, sekarang negatif 20 dibagi 4, bilangan pertamanya itu bernilai negatif, sedangkan bilangan keduanya bernilai positif. Ya. Nah, jika seperti ini kita gunakan aturan yang sama dengan perkalian. Yaitu aturan pertama, jika dua tanda yang sama bertemu, maka menjadi positif hasilnya. Jika dua tanda yang berbeda bertemu, maka jadi negatif hasilnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, sebelum kita mencari tandanya negatif atau positif, kita bagi dulu angkanya. Di sini angkanya 20 dan 4. Kita bagi dulu. 20 dibagi 4. Operasikan dulu angkanya ya. Nah, 20 bagi 4 berapa? Yaitu 5. Tinggal tandanya. Karena bilangan pertama itu nilainya negatif dan yang kedua itu positif, berarti tandanya sama atau beda? Berbeda, ya. Karena tandanya berbeda sesuai aturan yang kedua, maka tanda akhirnya menjadi negatif. Ya, jadi negatif dengan positif menjadi negatif. Maka hasilnya menjadi negatif 5. Oke. Soal yang ketiga, ini negatif 36 dibagi dengan negatif 9. Nah, seperti biasa kita lihat dulu. Bilangan pertama nilainya negatif. Bilangan kedua nilainya negatif juga. Nah, langkah pertamanya adalah kita bagi dulu angkanya. 36 dibagi 9. 36 bagi 9 berapa hasilnya? 4. Ya, tinggal tandanya. Negatif dengan negatif. Sesuai aturan yang pertama, jika dua tanda yang sama bertemu menjadi positif. Negatif dengan negatif kan sama ya. Maka tanda akhirnya menjadi positif. Berarti jawabannya menjadi positif 4 atau cukup tuliskan 4 saja. Karena 4 sudah termasuk bilangan positif. Gitu ya. Gampang ya. Jadi pembagian dengan perkalian itu caranya hampir sama, aturannya pun sama, hanya beda tanda saja. Kalau perkalian dikalikan, kalau pembagian dibagi. Gitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya silahkan nanti cek di Google Classroom ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang Ibu jelaskan.
Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.